Kalau membicarakan soal Jepang, pasti ada beberapa hal yang terlintas di pikiran kalian. Yang pertama adalah anime, yang kedua adalah negara maju, dan yang ketiga, Miyabi serta kakek Sugiono. Gak salah kok kalau kamu tahu hal-hal itu ketika mendengar tentang Jepang. Pasalnya memang ketiga hal itu adalah tiga hal yang paling menonjol soal negara yang disebut sebagai negara matahari terbit itu. Tapi, apakah kamu sudah tahu soal sejarah berdirinya negara Jepang? Biar gak buang-buang waktu lagi, yuk kita simak bersama sejarah berdirinya negara Jepang di sini. Sejarah awal berdirinya Jepang. Kisah permulaan sejarah Jepang ditulis dalam kitab Kojiki atau catatan soal-soal kuno di tahun 712, dan kitab Nihongi atau Nihon Shoki yaitu kronik Jepang kuno pada tahun 720. Di dalam kitab Nihongi dijelaskan mengenai mitologi penciptaan kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama Oyashima. Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari Dewa Amaterasu Omokami atau Dewa Matahari. Amaterasu Omikami mewariskan kepada cucunya yakni Ninigi, dan dari Ninigi tahta diserahkan kepada cicitnya yakni Jimmu sebagai kaisar pertama. Bersamaan dengan penyerahan tahta kekaisaran, Ninigi juga menyerahkan 3 pusaka kepada Jimmu Tenno sebagai lambang kekuasaan atau pusaka kaisar yang berupa pedang Kusanagi atau Kusanagi no Tsurugi, cermin Yata no Kagami dan permata Yasakani no Magatama. Selanjutnya semua kaisar di Jepang menganggap dirinya keturunan Amaterasu Amikami. Oleh karena itu maka kaisar sebagai penguasa tertinggi dalam negara tidak boleh dikecam. Kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sampai tahun 1192 Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan, di antaranya ialah keluarga Mononobe, Soga, Fujiwara, Taira dan keluarga Minamoto. Dengan tampilnya Yoritomo Minamoto, maka muncullah pemerintahan shogunate di Jepang, sebab secara resmi pada tahun 1192 Yoritomo menangkat diri sebagai Seiitai Shogun, yang berarti Generalissimo penakluk suku liar timur. Masa politik isolasi. Sejarah Jepang dimulai pada tahun 1603. Pada saat itu, Ieyasu yang telah berhasil menyatukan seluruh Jepang, membangun kekaisarannya di Edo, sekarang dikenal dengan Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hasil dari politik yang dilakukan Ieyasu ini kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya politik isolasi. Latar belakang dari lahirnya politik isolasi ini banyaknya misionaris Kristen yang datang menyebarkan agama Kristen. Berkembangnya agama Kristen akan menjadi mimpi buruk bagi kekaisaran. Oleh sebab itu kaisar mengambil langkah untuk tidak berhubungan dengan negara asing, kecuali dengan pedagang-pedagang Belanda yang dinilai menguntungkan. Itu pun hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Pulau Dejima, Nagasaki. Politik isolasi ini bertahan lebih dari 200 tahun sampai pada tahun 1853, Commodore Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 4 buah kapalnya memaksa Jepang untuk membuka diri kembali terhadap dunia luar. Masa restorasi Meiji sampai Perang Dunia II. Masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersifat feodal melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret tahun 1854. Pada tanggal 8 November tahun 1867 Shogun Yoshinabu atau Shogun terakhir, meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad lamanya. Secara resmi Mutsuhito atau Kaisar Meiji memegang pemerintahan dari tanggal 25 Januari tahun 1868 sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 1912. Meiji Tenno memindahkan pusat pemerintahannya dari Kyoto ke Edo yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo yang berarti ibu kota di timur. Restorasi Meiji memberi dampak besar bagi Jepang dalam bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan politik.
Dalam bidang ekonomi, dampak dari restorasi Meiji ialah, negara Jepang dapat menguasai pasar Asia pada abad 19m, bahkan menjadi saingan berat bagi Amerika Serikat dan Eropa. Restorasi Meiji juga merubah negara Jepang yang tadinya merupakan negara agraris menjadi negara industri. Dalam masa pemerintahan Showa atau Kaisar Hirohito inilah yang menyeret Jepang ke dalam Perang Dunia II. Sebab Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Shinto tentang Hakoichi-u atau bisa dibilang dunia sebagai satu keluarga dan pastinya, di bawah pimpinan Jepang. Oleh karena itu tidak heran kalau Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember tahun 1941 menyatakan pernah kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbor. Dengan demikian sejak Meiji Tenno hingga Perang Dunia II, pemerintahan berada di tangan kaisar. Masa sesudah Perang Dunia II, Perang Dunia II telah membawa kehancuran Jepang dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya pada tanggal 2 September tahun 1945 piagam penyerahan Jepang dengan resmi ditandatangani oleh wakil pemerintah Jepang dan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur sebagai pimpinan Supreme Commander for the Allied Powers atau SCAP. Sejak inilah secara resmi juga dimulailah masa pendudukan Jepang oleh sekutu. Berdasarkan konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 November tahun 1946 dan mulai berlaku tanggal 3 Mei tahun 1947 dinyatakan bahwa kaisar bagi masyarakat Jepang adalah lambang negara dan kesatuan rakyat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Pada tanggal 7 Januari tahun 1989, Kaisar Hirohito pun meninggal dunia. Ia kemudian digantikan oleh putra mahkotanya sebagai kaisar baru yakni Kaisar Akihito. Dengan demikian terjadi pergantian era, yakni dari era Showa menjadi era Heisei yang berarti era perdamaian. Oleh karena itu tidak heran, apabila 3 jam setelah Kaisar Hirohito meninggal, maka diadakan acara Kenjito Sokei Nogi, yakni upacara penyerahan tahta suci pada Kaisar baru Akihito, tanggal 7 Januari tahun 1989. Sebab 3 harta suci itu harus diserahkan kepada penggantinya tanpa adanya waktu putus. Dengan demikian sejak tanggal 7 Januari tahun 1989, Jepang memasuki masa pemerintahan Kaisar Akihito dengan nama era Heisei. Namun pelantikan Kaisar Akihito sebagai Kaisar Jepang ke-125 baru dilaksanakan pada tanggal 12 November tahun 1990. Dalam acara penobatan Kaisar Akihito, hadir 37 presiden, 11 perdana menteri dan 20 raja dari seluruh dunia. Dari Indonesia pun juga hadir Presiden dan Ibu Negara Tien Soeharto, dan Menlu Ali Alatas. Hingga hari ini, Jepang menjadi salah satu negara Asia dengan pengaruh paling besar di seluruh dunia. Industri otomotif, film, fashion, musik, dan berbagai hal lain juga sudah merajalela di seluruh penjuru bumi. Nah, itu dia sejarah singkat berdirinya negara Jepang. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.